Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Karin Ariwi Ivanka dengan NIM 0503221101. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai suku Tamil yang ada di Medan. Langsung aja. Sumatera Utara adalah daerah yang dikenal dengan masyarakatnya yang heterogen. Banyak gelombang perpindahan penduduk yang terjadi di daerah Sumatera Utara, tapi tidak hanya dari berbagai suku yang merupakan penduduk asli di Sumatera Utara, namun juga berbagai suku atau bangsa pendatang dari Pulau Jawa, Eropa, India, dan Cina, serta Arab. Menurut para ahli sejarah kota Medan awalnya terletak di Medan Putri yang merupakan sebuah daratan tempat bertemunya Sungai Deli dan Sungai Babura. Daratan tersebut sekarang dikenal dengan wilayah kota Medan. Letak kota Medan yang berada di antara Sungai Deli dan Sungai Babura menyebabkan kota Medan dianggap strategis sehingga ramai dikunjungi oleh berbagai negara sebagai negara perdagangan. Pada zaman kolonial, kota Medan dikenal sebagai kota dolar dan perkembangan kota Medan sangat pesat sejak pertengahan abad ke-19. Seiring dengan perkembangan industri perkebunan, khususnya industri perkebunan tembakau, Delhi Chapits yang dirilis oleh Jacobus Neifus pada tahun 1863. Pada masa itu, buruh-buruh dari Cina, India, dan Pulau Jawa didatangkan oleh jumlah besar oleh pengusaha-pengusaha perkebunan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kota Medan tidak memiliki satu kebudayaan yang dominan sebagai tujuan adaptasi bagi kelompok-kelompok etnis yang ada di sana. Beberapa dengan kota Bandung di mana kebudayaan Sunda menjadi kebudayaan yang dominan. Ketiadaan kebudayaan yang dominan di kota Medan menjadikan berbagai kelompok etnik yang ada dapat mengekspresikan kebudayaannya secara lebih leluasa dan bebas. Setelah 155 tahun sejak industri perkebunan tembakau Jacobus Neifus didirikan, banyak peninggalan dan kenangan yang membekas di kota Medan selama kejayaan di masa lampaunya, termasuk keberadaan bangsa-bangsa asing dan suku pendatang yang memiliki keturunan dan menetap di kota Medan. India yang memiliki keturunan dan menetap di Sumatera Utara ini menyebar di berbagai wilayah seperti Pasundan, Anggrung, Rizki, Medan, Lubuk Pakam, dan Perbaungan. Persebaran penduduk bangsa India ini adalah dampak dari tidak dapat mempertahankan kondisi perekonomiannya dan akhirnya menjual rumah mereka. Bangsa India yang ada saat ini berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, dan pengusaha. Bangsa India yang paling banyak di kota Medan adalah bangsa India dari suku Tamil. Dalam memilih pasangan, masyarakat suku Tamil dibiasakan untuk memilih pasangan yang berasal dari sukunya sendiri, karena hal ini dianggap sebagai perkawinan yang ideal bagi mereka dan keturunan mereka. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak mereka pun disarankan untuk berteman dekat dan berpacaran dengan sesama suku Tamil. Selain itu, pernikahan bagi mereka dipandang sebagai ikatan seumur hidup, sehingga angka perceraian sangat rendah. Perkawinan dengan sesama suku Tamil adalah salah satu cara bagi masyarakat Tamil untuk dapat terus melestarikan kebudayaannya. Masa kolonialisme di Nusantara, masyarakat India Tamil hanya seorang kuli perkebunan tembakau yang dikerjakan sebagai kuli kontrak di Nusantara, khususnya di Sumatera Utara. Namun, sekarang kehidupan masyarakat suku Tamil menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, masyarakat Tamil tidak kalah sejahtera dari penduduk asli di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Kampung Madras atau kampung yang biasa dikenal dengan Kampung Keling adalah kawasan yang penduduknya merupakan mayoritas masyarakat suku Tamil yang kawasannya berada tidak jauh dari lapangan Merdeka Balai Kota. Di Kampung Madras atau Kampung Keling ini banyak sekali toko-toko yang menjual berbagai pernak-pernik khas India, kuliner khas India, perlengkapan kecantikan, dan sembahyang, rumah sakit, sekolah, kuliah, dan sebagai tempat ibadah. Toko yang bisa ditemukan di Kampung Keling antara lain adalah toko Bombay yang menjual aneka sari India dan toko Kasturi yang menjual berbagai kebutuhan makanan, perlengkapan makan, kecantikan, ibadah, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Selain itu, sekolah yang dibangun di Kampung Keling ini adalah Khalsa English School, yang pada masanya merupakan satu-satunya sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Ada juga rumah sakit yang didirikan di kawasan Kampung Keling ini, yakni adalah Rumah Sakit Materna. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Dari segi sistem pengetahuan, masyarakat suku Tamil sudah mengenal sastra sejak 2000 tahun dan kemudian masyarakat suku Tamil yang berada di India dan Sri Lanka mendapat perkembangan dalam sistem pengetahuan sejak dijajah Inggris. Sistem pengetahuan masyarakat suku Tamil yang ada di India dan Sri Lanka menjadi berkembang. Salah satu faktornya adalah karena Inggris yang pernah menjajah kedua negara tersebut, merupakan negara maju pada zaman kolonialisme dan merupakan negara industri terbesar di Eropa. Salah satu sistem pengetahuan yang berkembang yang paling mendasar yakni adalah masyarakat suku Tamil yang ada di India dan Sri Lanka menguasai bahasa internasional utama yaitu bahasa Inggris. Seperti contoh di Kampung Madras atau Kampung Keling dibangun Khalsa English School yang merupakan sekolah pertama yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Serta perkembangan sistem pengetahuan selanjutnya yakni ditandai dengan perkembangan di bidang pendidikan dan teknologi. Organisasi sosial di suku Tamil. Organisasi sosial sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang terjadi. Di wilayah manapun, masyarakat suku Tamil tetap melakukan sistem kekerabatan yang didasari sesuai dengan kasta dan adat istiadat sukunya, terutama dalam hal pernikahan, yakni disebut dengan pernikahan endogami. Pernikahan masyarakat suku Tamil sangat ditentukan oleh para orang tua agar anak-anaknya tetap menikah dengan sesama suku Tamil dan sekasta dengan keluarga mereka. Pada umumnya, masyarakat Tamil merupakan kaum minoritas di kota Medan. Masyarakat suku Tamil hidup berkelompok dalam suatu wilayah tertentu, seperti masyarakat suku Tamil yang ada di Kampung Keling dan berbagai wilayah lainnya. Dalam aspek organisasi, beberapa organisasi sosial yang pernah muncul di kalangan masyarakat Tamil adalah organisasi dari Hindu Sabha pada tahun 1913 dan organisasi Persatuan Remaja Hindu Dharma atau PRADA. Selain dalam kedua organisasi tersebut, masyarakat suku Tamil dahulunya juga aktif berorientasi di politik Golkar, organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, organisasi Ikatan Pemuda Karya, dan sebagainya. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Dari segi sistem peralatan hidup dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat suku Tamil dapat dilihat dari kebudayaan-kebudayaan yang diterapkannya. Di Kampung Madras atau Kampung Keling, ciri yang paling khas yakni adalah adanya ornamen simbol Hindu ideal Buddha. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa masyarakat suku Tamil sudah dapat membuat ornamen-ornamen tersebut. Kuil Sri Mariamman dan kuil-kuil lainnya yang bangunannya sangat megah juga salah satu ciri bahwa teknologi mereka sudah sejak lama sudah maju. Sistem religi. Dari segi sistem religi, masyarakat suku Tamil pada umumnya merupakan penganut kepercayaan Hindu Tamil. Namun, ada juga yang menganut kepercayaan lain seperti Buddha, Kristen Katolik, dan Islam. Hal ini terutama ditandai dengan adanya bangunan-bangunan tempat ibadah selain kuil yang memiliki ciri khas mereka tersendiri, seperti Vihara Borobudur, Gereja Graha Bunda Maria Annevarengkani, dan Masjid Gaudiya yang ada di kota Medan. Dalam kepercayaan Hindu Tamil, penganut-penganutnya melaksanakan beberapa kegiatan, yakni ada upacara-upacara keagamaan, upacara walai pupu, upacara patinamu, upacara yang dilakukan remaja wanita pada saat akil balik, kemudian ada hari raya Dipawali, dan upacara Patpusam, serta upacara melamani secayam dan upacara tunangan atau parisam. Kesenian di suku Tamil. Adapun berbagai kesenian yang ada digunakan, dilakukan, dan diterapkan masyarakat suku Tamil, yakni yang pertama
Penggunaan sari sebagai ciri khas pakaian tradisionalnya yang digunakan oleh kaum wanita. Dan yang kedua, adanya kesenian dalam bidang sastra Tamil yang sudah sejak ada 200 tahun lalu yang menggunakan bahasa Tamil, memiliki 252 huruf. Dan yang ketiga, ada kesenian tari Bharatanatyam khas Tamil Nadu. Dan yang terakhir, ada kesenian dalam bidang arsitektur bangunan tempat ibadahnya yang memiliki ukuran yang besar dan megah. Bangunan dibangun dengan sifat punden berunda-unda serta memiliki berbagai ukiran khas India terutama pada kuilnya. Fakta menarik Kampung Indian di Medan. Kampung Madras atau Kampung Keling merupakan nama sebuah kawasan yang disebut sebagai Little India di Medan, Sumatera Utara. Perkampungan unik ini berada di antara Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisah. Kampung Madras memiliki luas kurang lebih 10 hektar dan menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal. Ciri khas kampung ini adalah wanita yang menggunakan kain sari dan para laki-laki menggunakan sorban khas India sebagai pakaian sehari-hari. Tak heran, kawasan ini kerap disebut sebagai Little India atau Bollywood Medan. Berikut fakta menarik mengenai Kampung Madras di Medan. Sejarah Kampung Madras. Kampung Keling awalnya disebut Petisah. Kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan nama menjadi Kampung Madras yang mencerminkan kawasan asal para masyarakat asli kampung ini. Namun banyak pula orang lebih mengenal kampung ini dengan sebutan Kampung Keling. Kampung Madras mulai berkembang pada awal abad ke-19. Pada saat itu, banyak orang dari India Tamil datang dari negaranya untuk menjadi pekerja, yaitu sebagai buruh perkebunan tembakau. Lambat laun, semakin banyak India Tamil bekerja di Medan seiring berjalannya waktu. Tidak hanya orang India Tamil saja yang datang ke Medan, tetapi orang India Chifta dan Punjabi juga berdatangan untuk mengadu nasib di kota ini. Kedua, arsitekturnya yang khas India. Kawasan Kampung Keling ini terdapat sebuah kuil Hindu yang paling tua di kota Medan, yaitu kuil Sri Mariamman dan kuil Subramaniam. Sri Mariamman adalah kuil yang dibangun pada tahun 1884 dan terdapat banyak hiasan berupa puluhan patung sebagai simbol dewa-dewa. Tidak hanya kuil Hindu paling tua, di Kampung Madras juga terdapat vihara paling besar di kota Medan, yaitu vihara bernama Gunung Timur. Masyarakat Kampung Madras atau mayoritas orang Tamil beragama Hindu, namun tak sedikit pula yang beragama Islam. Sehingga kawasan ini juga memiliki Masjid Gaudiya dengan desain arsitekturnya yang kental dengan nuansa India. Ketiga, kuliner khas India. Selain bangunan khas India yang mudah dijumpai, wisatawan juga dapat menemukan banyak kuliner khas India. Ada berbagai macam kuliner khas India yang dapat dicoba wisatawan, mulai dari makanan khas seperti martabak kuah kari, kerang rebus, nasi biryani, serta roti canai. Salah satu kuliner khas Kampung Madras yang paling terkenal dan wajib untuk dicoba adalah martabak telur ala India. Martabak telur ini sangat terkenal karena rasanya yang sangat enak dan dibuat oleh orang India langsung. Dan yang terakhir, Festival Diwali. Di Kampung Madras juga terdapat perayaan hari-hari besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang India di negara asal mereka. Salah satu festival hari besar yang sangat terkenal adalah perayaan Diwali atau biasa juga disebut dengan perayaan Diwali. Perayaan ini dapat dilihat ketika berkunjung ke tempat wisata Medan. Ini sekitar bulan Oktober hingga November. Perayaan Diwali dirayakan selama 5 hari secara berturut-turut. Perayaan festival ini menjadi perlambang kemenangan kebaikan atas keburukan. Lampu-lampu dan lilin-lilin dinyalakan sebagai simbol harapan kehidupan yang diterangi oleh cahaya dan kebaikan. Nah, gimana penjelasan video tadi? Sekarang sudah tahu kan suku Tamil yang ada di Medan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.